Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 10 tahun ajaran 2021-2022 SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, memberikan kita kesehatan, ya, kenikmatan sehat salah satunya, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 dengan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kita keluarganya serta remaja sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian, insya Allah dalam sehat juga ya. Mari, dalam kesempatan ini perkenalkan, Ibu adalah Ibu Apindia Kristianingrum. Tahun pelajaran 2021-2022 ini diberi kesempatan atau diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, bidang kesiswaan, ya. Dan dalam kesempatan ini pula Ibu juga akan menyampaikan sebuah materi mengenai tata krama dan tata tertib siswa selama di sekolah. Mungkin yang Ibu jelaskan tata tertib yang mungkin masih berlaku sebelum masa pandemi, ya, karena ini tata tertibnya memang diperuntukkan untuk di lingkungan sekolah kita. Untuk PPT, untuk materi tata tertib sudah kalian terima sebelumnya pada saat kalian mendaftar ulang baik tahap 1 ataupun tahap 2, ya, sudah diberikan oleh kalian. Nah itu Ibu berharap kalian tidak hanya sekedar membaca tetapi memahami betul apa isi tentang tata tertib sekolah selama berada di sekolah. Nah, sebelum dijelaskan, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai tata krama, belajar tata krama selama di sekolah ataupun di lingkungan. Baik, tata krama siswa, ya. Tata itu adalah aturan, krama itu adalah adab atau sopan santun, ya. Kenapa ini harus ditanamkan oleh kalian? Itu merupakan pendidikan yang menanamkan karakter kalian, ya. Jadi selama berada di sekolah tidak hanya kalian mendapatkan ilmu saja, tetapi juga kalian terbentuk karakter yang kita harapkan adalah karakter yang baik, ya, seperti sopan, santun, bersapa, senyum. Nah, itu merupakan salah satu tata krama. Ya. Nah, poin-poin tata krama itu di antara yang pertama, ya, perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ya, jadi kalau kalian ingin diperlakukan dengan baik, maka kalian juga harus bertimbal balik, ya, berbuat baik juga kepada sesama, ya. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan, ya, sehingga perbedaan itu jangan menjadikan dominan, ya, dalam pertemanan. Nah, artinya kita mencari persamaan tapi menghindari perbedaan, karena di situ kita akan saling menghargai satu sama lain, ya, baik itu perbedaan apapun, ya. Nah, selanjutnya, kenal dulu maka tak sayang. Ya, kita bagaimana bisa memberikan suatu perhatian kepada orang lain kalau kita sendiri tidak kenal siapa mereka, ya. Kalau kita kenal, mungkin kita bisa lebih memahami, oh pada saat itu dia melakukan sesuatu itu yang tidak menyenangkan itu ternyata ada latar belakangnya, gitu. Jadi kita minimal bisa memiliki rasa empati kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya hal-hal yang terpenting lain seperti itu secara umumnya, ya. Nah, bagaimana tata krama selama di sekolah?
tata krama di sekolah itu tidak jauh berbeda dengan tata krama di luar sekolah, ya. Karena di sekolah itu ada suatu lingkungan yang terdiri bapak ibu guru, teman-teman sebaya, lalu ada pegawai dan karyawan sekolah. Dan selama kalian berinteraksi dengan orang lain, maka tata krama harus tetap ditanamkan, ya. Seperti kebiasaan untuk bertemu dengan menyapa, dengan memberi salam, ya. Lalu bertanya sapa tentang kabar, itu merupakan salah satu pelajaran tata krama, ya. Lalu bagaimana tata krama kalian terhadap bapak dan ibu guru, bagaimana adab kalian terhadap orang yang lebih tua, ya, terhadap teman yang lebih tua, yang sebaya, nah, itu semua ada aturannya. Bila kalian sudah tertanam masalah seperti itu, nantinya kalian akan terbentuk suatu karakter yang sangat baik, ya, dimana karakter itu akan membawa kesuksesan kalian dalam kehidupan yang lebih luas. Bila kalian tidak tertanam dengan karakter yang sangat baik, nanti kalian akan kesulitan sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat luas, yang sangat heterogen, yang dimana yang kalian akan menemukan beberapa karakter yang belum tentu kalian pahami sebelumnya, ya. Selain itu juga kalian terapkan dengan mentaati segala aturan tata tertib yang ada di sekolah, itu juga merupakan tata krama kalian terhadap diri kalian sendiri, ya. Lalu tata krama bagaimana kalian untuk berjuang belajar dengan yang sangat baik, itu pun juga memiliki kekuatan karakter yang sangat bagus, ya. Dalam berpakaian juga kalian harus perhatikan, karena apa? Dalam berpakaian juga nanti ada tata tertibnya, cara selain berpakaian, bersepatu, semua itu sudah diatur. Pada saat kalian mentaati keteraturan itu, kalian sudah tertanam karakter yang sangat baik. Bila tertanam karakter yang sangat baik, yakinlah bahwa kesuksesan nanti akan mengiringi kalian, ya. Setelah keluar dari sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan, kalian selain berhasil dalam akademis atau non akademis, tetapi kalian juga memiliki karakter yang sangat baik, ya, dan itu sangat banyak disukai oleh banyak orang, banyak relasi dan sebagainya. Baik, bisa disimak, ya. Mari kita lanjutkan dengan paparan Ibu di PowerPoint mengenai tata tertib untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Yang pertama, apa sih itu tata tertib? Nah, tata tertib siswa bukan sekedar kelengkapan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, tetapi merupakan bagian dari kehidupan siswa dan merupakan kebutuhan pada siswa itu sendiri untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, karena seluruh siswanya tertib dan disiplin. Sehubungan dengan hal tersebut, ya, disusunlah sebuah pedoman tata tertib siswa-siswi SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Selanjutnya, hal masuk sekolah. Yang pertama, hal masuk sekolah. Semua siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Siswa yang datang setelah pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan tidak mengikuti doa pagi di dalam kelas terhitung terlambat, ya. Dan siswa yang terlambat menunggu di lingkungan sekolah, dan siswa yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, melainkan harus melapor kepada tim tatib atau guru piket untuk mengisi data keterlambatan dan menerima sanksi sesuai peraturan sekolah. Selanjutnya, siswa yang datang terlambat pada butir 4, tadi yang sudah dijelaskan, berulang sampai dengan 2 kali mendapatkan tugas membersihkan lingkungan sekolah, ya.
yaitu harus membuat surat pernyataan tidak terlambat lagi dan ditandatangani siswa yang bersangkutan dan diketahui oleh wali kelas serta BK dan dicatat oleh tim tatib atau guru piket sebagai pelanggaran ringan. Yang keenam, siswa yang datang terlambat pada butir 4 berulang sampai 3 kali akan mendapatkan tugas membersihkan lingkungan sekolah dan tidak diperkenankan masuk kelas sebelum menghadirkan orang tua ke sekolah dan membuat surat pernyataan bermaterai bersama orang tua, mengetahui lokasi kesiswaan, serta mendapat pembinaan dari sekolah. Poin yang ketujuh, siswa yang tidak masuk karena sakit atau karena keperluan mendesak, orang tua mengirim surat keterangan izin atau surat keterangan dokter atau telepon melalui telepon sekolah ataupun wali kelas sebelum pukul 6.50 WIB ya. Dan surat izin diserahkan ke wali kelas atau guru BK masing-masing pada saat masuk sekolah. Yang kedelapan, siswa yang tidak masuk sekolah berturut-turut dalam 3 hari tanpa pemberitahuan alasannya, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa untuk dimintai keterangan oleh sekolah melalui wali kelas dan BK dan dicatat di buku pelanggaran. Poin ke-9, siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru piket. Pelanggaran ini digolongkan sebagai pelanggaran ringan. Yang ke-10, siswa meninggalkan pelajaran karena tugas sekolah atau negara untuk mengikuti berbagai kegiatan, siswa yang bersangkutan dianggap masuk sekolah dan diberikannya keterangan dispensasi. Nah, yang kedua adalah tentang kewajiban siswa. Mentaati semua peraturan sekolah dan menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah, termasuk para tamu yang datang di sekolah. Yang kedua, mengikuti atau melaksanakan upacara bendera di dalam maupun di luar sekolah atau tugas dari sekolah. Yang ketiga, mengucapkan salam kepada bapak dan ibu guru, karyawan, tamu-tamu sekolah, selalu berjabat tangan dengan sopan. Selanjutnya, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dengan tepat waktu. Yang keenam, menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan diri sendiri, baik di dalam ataupun di luar sekolah. Yang ketujuh, menjaga ketertiban dan kesopanan dalam penampilan bersikap, bertutur sapa, dan berpakaian. Selanjutnya, mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, mengikuti doa berpemuka pagi dan penutup pelajaran dengan duduk rapi, tertib, dan hikmat. 10. Mengikuti kegiatan English Day setiap hari Jumat. 11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diminati dan dilaksanakan oleh sekolah. Yang ke-12, menjaga keamanan barang-barang milik pribadi. Yang ke-13, mengembangkan kepedulian sosial dengan memberikan bantuan pertolongan kepada teman yang kurang mampu. Ibu lanjutkan ke-14, berpakaian seragam dengan sekolah yang lengkap, ya, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 15, berperilaku dan bertutur kata sopan, santun, ramah kepada teman, guru, karyawan, orang tua, dan tamu sekolah. Selanjutnya, bertanggung jawab dan kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, baik di kelas ataupun lingkungan sekolah. Selanjutnya, bertanggung jawab atas kebersihan, pemeliharaan gedung, ruang kelas, dan sebagainya. Yang ke-18, siswa yang membawa kendaraan seperti sepeda motor adalah siswa yang memiliki SIM agar memarkir tempat yang sudah disediakan dan tidak terkunci stang dan duduk pada aturan parkiran. Ya, artinya tunduk pada aturan perparkiran. Sedangkan siswa yang membawa mobil di luar tanggung jawab sekolah. Ukuran rambut panjang. Panjang rambut untuk siswa putra selama menempuh pendidikan di SMA Negeri Lampung Selatan adalah maksimal 5 cm bagian depan, 1 cm bagian belakang. Nah,
Itu poin yang kedua. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang ketiga, yaitu hak-hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar kata tertib. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan yang berlaku di perpustakaan. Yang ketiga, siswa hendak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang keempat, siswa kelas 10 dan 11 berhak untuk memilih dan mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah seperti UKS, aula, perpustakaan, laboratorium, lapangan dengan seizin Wakasek Sarana dan Prasarana. Keenam, siswa berhendak mengikuti ulangan harian. Karena memiliki hak ya untuk mengikuti ulangan harian, ulangan remedial, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, begitu juga dengan remedial ya. Selanjutnya, siswa yang sakit ya di sekolah berhak mendapatkan perawatan di UKS dengan diizinkan untuk beristirahat. Yang kedelapan, siswa berhak mendapatkan bimbingan di bidang akademis ataupun non-akademis. Nah, ini yang penting nih, larangan bagi siswa. Ibu yakin guys, Ibu akan tekankan di poin keempat ya, bab yang keempat, yaitu larangan bagi siswa supaya tidak dilakukan oleh kalian ya, dan akan menjadi catatan. Karena setiap pelanggaran akan ada sanksi yang diberikan ya. Perhatikan. Yang pertama, bila melanggar norma agama, norma susila, tata krama, dan tata tertib sekolah. Yang kedua, membuat kegaduhan selama kegiatan belajar. Yang ketiga, membuang sampah di laci meja, di kolong meja, di lantai, ya dimanapun yang tidak pada tempatnya. Keempat, membawa buku atau gambar ya porno, video porno atau situs porno melalui laptop, HP dan sebagainya. Membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan prekursor ya. Keenam, membawa dan merokok di lingkungan sekolah ya ataupun di sekitar lingkungan sekolah. Ketujuh, menggunakan alat-alat perlengkapan yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang kedelapan, membawa dan memakai barang-barang berharga, perhiasan berharga sangat berlebihan. 9, mengendarai atau menggunakan sepeda motor bagi siswa yang belum memiliki SIM. Nah, ini hati-hati ya, jangan nekat ya. Yang ke-10, menggunakan mengucapkan kata-kata kasar, cacian, makian, penghinaan, tidak sopan atau perundungan yang bersifat perundungan. 11, menggunakan pakaian ketat, celana pensil, rok pendek, rok span, baju jangkis, tank top, tidak berlengan, bercelana pendek, bersandar dalam kegiatan selama kalian berada di dalam sekolah. Itulah bentuk-bentuk larangan pada slide selanjutnya. Larangan bagi siswa adalah merusak atau menyalahgunakan sarana prasarana sekolah, makan dan minum selama kegiatan KBN berlangsung. Selanjutnya, menggunakan alat HP selama proses belajar berlangsung, menyontek dengan catatan apapun selama ulangan harian ya, atau ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester, mencuri, berjudi, berbohong, berkhianat, menipu, memfitnah, dan menghasut itu juga dilarang. Selanjutnya, mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan yang dilarang atau ilegal ya. Selanjutnya, mengubah atau memasukkan dokumen resmi ya, seperti memasukkan tanda tangan orang tua, tanda tangan wali kelas dan sebagainya. Bertengkar atau tawuran atau main hakim sendiri. Nah, yang ke-20 ini adalah kalian dilarang berpacaran ya, bermesraan yang melebihi batas norma kesusilaan di lingkungan sekolah. Lalu bermain bola, bermain skateboard di dalam kelas atau koridor kelas, bermain kartu yang sedikit lingkungan sekolah, berkata bohong dan tidak jujur, serta memberikan keterangan palsu. Ya. Nah, itu beberapa larangan-larangan. Bila larangan kalian
lakukan itu pasti ada sanksi atau ada sanksi, dan jenis sanksi itu diberikan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama ada yang disebut pelanggaran berat, ya. Di situ ada 19 pelanggaran berat, ya, yaitu positif hamil selama menjadi siswi, memasukkan tanda tangan orang tua, bersikap tidak sopan dan seterusnya, membawa minuman yang keras atau sejenisnya, merokok di lingkungan sekolah dan di luar sekolah, berkelahi tawuran, menghasut dan menimbulkan pertengkaran, merusak sarana prasarana sekolah, mengambil milik orang lain, membawa, menyebarkan sebaran dan menimbulkan keresahan atau kegaduhan, berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan, membawa senjata tajam tanpa seizin pihak sekolah, merubah memasukkan rapor, ijazah atau dokumen penting lainnya, mengikuti organisasi terlarang, membawa gambar, video porno, majalah, file, atau flash disk dalam laptop ataupun HP, membolos keluar meninggalkan sekolah tanpa seizin pihak sekolah, melompat pagar sekolah, masuk ruang kelas, mengambil jendela, menunjuk saat ulangan dan menggunakan alat bantu termasuk HP, baik ulangan harian atau ulangan sebentar dan seterusnya. Ini merupakan pelanggaran berat, ya. Selanjutnya yang disebut pelanggaran sedang, yaitu seperti menggunakan atau mengaktifkan HP pada saat pembelajaran di saat KBM sedang berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran di kelas. Yang kedua, tidak mengikuti upacara bendera atau tugas lain yang ditetapkan oleh sekolah, lalu melakukan mengganggu dan mengacaukan kegiatan belajar dan kegiatan lain di sekolah. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi, ya, alat-alat sekolah yang tidak semestinya, memakai gelang, kalung, anting bagi kalian yang berjenis kelamin pria, meninggalkan kelas tanpa seizin guru, berada di luar kelas pada saat KBM berlangsung, tidak berada di kelas lebih dari batas toleransi yang diperbolehkan, makan minum saat pembelajaran sedang berlangsung, meninggalkan kelas tanpa seizin guru, berambut gondrong, tidak rapi atau dicat, ya, itu merupakan pelanggaran sedang. Ya, meskipun merupakan pelanggaran sedang, Ibu berharap kalian tidak mencoba-cobanya, ya, dari tata tertib yang nanti bisa diperboleh atau bisa jadi bisa ditambahkan, ya, jenis-jenisnya. Nah, yang terakhir adalah jenis pelanggaran ringan, seperti 1. Berpakaian seragam tidak lengkap, ya. Yang kedua, berpakaian tidak rapi, tidak memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak memakai ikat pinggang, ya, tidak memakai kaos kaki, ya, yang sudah ditentukan, lalu tidak mengisi rambut ketika kalian mau berangkat ke sekolah, ya, berhias, berdandan dengan berlebihan khusus untuk perempuan, ya, melakukan ibadah sholat zuhur di jam-jam pelajaran tanpa seizin guru, ya, datang terlambat ke masjid saat melaksanakan sholat Jumat, datang terlambat ketika masuk sekolah atau masuk dalam setelah jam istirahat, ya. Meskipun hal ini merupakan pelanggaran ringan, tapi jangan sampai kalian lakukan, karena setiap jenis pelanggaran itu pasti akan ada sanksinya, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis sanksi pelanggaran, bisa kalian lihat, ya. Sanksi pelanggaran ada sanksi khusus terlambat masuk sekolah, lalu ada tata tertib ulangan harian dan ulangan akhir semester atau nanti ujian sekolah, yaitu akan dibahas lagi lebih lanjut oleh pihak kurikulum dan lain-lain. Yaitu apabila orang tua kalian tidak memenuhi panggilan sekolah, maka siswa yang bersangkutan akan diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua siswa datang ke sekolah. Poin yang kedua, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, peraturan ini berlaku sejak tanggal diumumkan atau ditetapkan. Nah, selanjutnya adalah ketentuan berpakaian. Ini sepertinya masih ketentuan yang sebelumnya. Nanti mungkin
eh, apabila ada perubahan mengenai seragam atau perubahan tata tertib sekolah yang sudah dikembangkan kembali akan diberikan kepada kalian, di-sharing dan untuk dipelajari. Ya. Jadi ketentuan berpakaian sementara Senin adalah putih-putih dan alma mater, sepatu hitam, kaos kaki putih, dasi dan topi. Hari Selasa kalian mengenakan putih abu-abu, sepatu hitam, kaos kaki putih dan dasi. Hari Rabu berpakaian pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Hari Kamis batik hitam, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Hari Jumat baju khas Jumat abu-abu, sepatu hitam dan kaos kaki putih. Yang selanjutnya olahraga disesuaikan dengan jadwal kelas masing-masing. Terima kasih. Nah, ini adalah tata tertib yang dibuat selama kalian berada di lingkungan sekolah. Ya, mungkin nanti tata tertib bagaimana kalian belajar di rumah karena masa pandemi nanti akan diterbitkan atau disampaikan oleh bidang kurikulum, ya. Nah, segala sesuatunya bila ada pelanggaran pasti akan ada sanksi. Apapun sanksinya, meskipun sanksi ringan, ibu berharap kalian tidak melakukannya. Ya. Nah, ini demi apa? Tata tertib ini terbentuk demi menjaga nama baik sekolah, ya, demi menanamkan kedisiplinan kalian, dan yang selain itu juga akan membentuk karakter yang baik untuk kalian dengan harapan kalian lulus dari sekolah ini atau lulus dari SMA 2, SMA Negeri 2 Tambun Selatan, kalian tetap menjaga nama baik. Itu saja yang ingin sampaikan. Semoga menjadi perhatian kalian semua dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.